Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas berita hot lagi, yaitu tentang Net89. Nantikan sesaat lagi. Oke, berita terbaru, beritanya ini adalah pada tanggal 1 November ya, 2022, terkuak. Begini cara kerja Net89 hingga makan korban ratusan investor. Jadi, bagaimana Net89 itu bekerja dengan dalih menjual e-book dan ternyata itu menawarkan investasi bodong, skema Ponzi. Mari kita lihat. Ini berita dari Detik Finance ya. Akhirnya muncul juga berita di Detik. Robot trading Net89 kembali menarik perhatian karena diduga membuat ratusan nasabahnya merugi. Ya. Kali ini yang membuat kasus ini semakin heboh karena sejumlah public figure turut dilaporkan ke Bareskrim Polri. Seperti yang saya bahas, ada 5 public figure yang sangat terkenal kemarin. Salah satunya adalah Atta Halilintar, Mario Teguh, Kevin Aprilio, dan yang lain. Ya. Para public figure yaitu ya ini sudah saya sebutkan. Kemudian Net89 sendiri merupakan platform besutan PT SMI atau Symbiotic Multitalenta Indonesia. Sementara dikutip dari halaman perusahaan, PT Symbiotic Multitalenta Indonesia adalah perusahaan penjualan langsung murni yang hanya menjual produk berupa e-book dan software expert advisor atau EA Creator ya. Jadi dia hanya menjual berdasarkan lisensinya, dia hanya menjual e-book dan EA Creator. EA Creator itu berarti seperti kayak software untuk membuat expert advisor atau software untuk membuat robot, bukan menawarkan robotnya, bukan menjual robot, tetapi kenyataannya dia malah menjual investasi bodong ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Perusahaan mengklaim tidak menjual produk investasi dan software robot investasi di Indonesia. Lalu bagaimana bisa Net89 membuat rugi banyak orang atau banyak investor? Kuasa hukum para korban sebagai pelapor, Pak Zainul Arifin pun menceritakan pengalaman kliennya hingga akhirnya menjadi korban. Adapun total kliennya mencapai 230 orang dengan nilai kerugian secara total mencapai 28 miliar rupiah. Ya, 230 orang ini yang dari total klien yang melapor. Tetapi yang tidak melapor itu total konon katanya sudah mencapai 200.000 member dengan total kerugian lebih dari 20 triliun rupiah, ya. Dan uangnya sudah habis tentunya dibagi-bagi, ya. Oke, kita lihat lagi. Menurut penjelasannya, SMI mulai berdiri sejak 2018 dan saat ini perusahaan masih menawarkan investasi dengan teknologi robot trading, ya. Memasuki tahun-tahun pandemi COVID-19, nama Net89 pun semakin tenar. Ya jelas, karena pada saat pandemi memang orang banyak kehilangan pekerjaan. Jadi satu-satunya pekerjaan yang sangat menjanjikan pada saat itu adalah pekerjaan dengan sistem digital ya, terutama digital marketing ya. Mulai berdiri PT SMI kisaran 2018, mulai burning tahun 2020 sampai dengan Januari 2022. Jadi pas Covid. Pada masa-masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang menggunakan keuangannya untuk berbisnis trading, termasuk para korban. Ya. Oke, kita lihat lagi. Menurut Zainul, Net89 saat itu menawarkan paket investasi robot trading dengan potensi keuntungan 1% per hari. Jadi slogannya ini adalah selalu menggunakan 1% per hari. Ya. Potensi keuntungan 1% per hari atau 20% per bulan. Di mana keuntungan itu pada saat 2018 memang betul 1% per hari. Tetapi mulai mendekati tahun-tahun selanjutnya, ya, robotnya makin goblok, ya. Sampai akhirnya mungkin pada saat itu hanya sekitar 5% per bulan, ya. Oke, kita lihat lagi. Meski akhirnya memakan korban, ternyata para nasabah sempat menikmati keuntungan dari investasinya di robot trading Net89. Ya, pernah memberikan keuntungan bagi orang-orang yang investasi sejak awal tahun 2019 ya, sampai dengan November 2021. Tapi menjelang awal 2022, yang baru join, member tidak dapat keuntungan sesuai janji-janji yang ditawarkan kepada para member. Tambahnya,
Menurut Zainul, sejak Januari 2022, para member sudah tidak bisa lagi ya, sejak Januari 2022, para member sudah tidak bisa lagi menarik keuntungan dan modalnya. Salah satu alasan dari SME adalah melakukan penyesuaian bisnis mengikuti anjuran pemerintah. Ini alasan yang sangat-sangat goblok sekali ya. Kalau memang alasannya karena menggunakan kripto, kenapa WD juga harus dicicil? Ya, seperti yang sudah pernah saya bahas video-video sebelumnya bahwa ada banyak sekali jalur untuk melakukan WD dari sebuah broker. Yang pertama itu bisa menggunakan exchanger seperti yang dilakukan para investasi bodong ini. Kemudian bisa menggunakan cryptocurrency dan bisa juga melakukan perantara seperti PayPal ya, PayPal, FasaPay, kemudian WebMoney ya, kemudian Skrill, Neteller, banyak sekali. Dan yang terakhir itu adalah dengan jalan international transfer atau kita sebut dengan wire transfer. Wire transfer apa? Yaitu langsung dari broker ke member, ya. Langsung dari broker ke member. Dan wire transfer itu biasanya dikenakan biaya sekitar 25 sampai 30 dolar, ya. Tetapi itu langsung dari broker ke member. Jadi sudah tidak ada perantara sama sekali, ya. Sampai saat ini tidak bisa lagi withdraw dan menarik modal para korban yang telah diinvestasikan di Net89, tegasnya ya. Luar biasa, sampai saat ini sudah tidak bisa withdraw. Seperti tertera dalam situs PT SME saat ini ya. Perusahaan menegaskan hanya menjual e-book yang berfungsi agar pembeli bisa belajar membuat expert advisor sendiri. Produk kedua adalah Net89 EA Creator, sebuah builder untuk MetaTrader 4 atau 5. Oke. Nah, menurut Zainul, kedua produk itu pun mencurigakan sebab menurutnya dijual dengan skema Ponzi. Bukan lagi menurutnya ya. Memang faktanya Net89 ini adalah skema Ponzi ya, dan sudah banyak sekali korban ya. Mereka jual e-book adalah modus berupa barang aplikasi, bukan barang berwujud yang dapat digunakan. Namun mereka menggunakan skema Ponzi piramida yang dilarang pasal 105 Undang-Undang Perdagangan Skema Piramida, terangnya. Jadi skema Ponzi ini sangat-sangat ada undang-undangnya dan memang tidak bisa dilakukan ya. Dan memang sudah jelas Net89 ini merupakan skema Ponzi. Oke, kita lihat lagi berita selanjutnya. Oke, kemudian berita dari CNBC Indonesia ya, berita terbaru dari CNBC Indonesia. Satu member bisa puluhan miliar. Korban Net89 tertipu 3 triliun ya, 3 triliun dengan sangat-sangat fantastis ya jumlahnya ya. Oke, kita lihat. Kerugian korban trading, robot trading Net89 diklaim mencapai nilai yang fantastis ya. Ini 3 triliun ini kecil ya. Dibandingkan dengan total dananya itu sebenarnya total kerugian member itu sekitar 20 triliun ya, lebih. Dengan member lebih dari 200.000 ya. Karena Net89 ini adalah Ponzi yang paling lama di Indonesia ya. Robot Ponzi berkedok robot trading ini merupakan yang paling tua di antara yang lain seperti DNA Pro, ATG, Fahrenheit. Net89 merupakan yang paling pertama ya. Oke, mari kita lihat. Ketua Gempur Net89, Bambang Lukman Hadi, mengatakan jumlah tersebut jumlah kerugian yang diderita oleh 4.000 nasabah ya. 4.000 nasabah ini masih kecil karena total 200.000 nasabah. Setoran setiap member beragam mulai dari 9 juta hingga puluhan miliar. Kalau minimal total dari harga robot, deposit mungkin sekitar 9 juta yang paling kecil, tetapi ada juga sampai puluhan miliar. Kita nggak bisa buka itu sebabnya nggak kecil. Oke. Para member tersebut sebelumnya dijanjikan program penarikan penuh atau withdrawal. Program ini menawarkan para member Net89 untuk mencairkan dana sepenuhnya. Dijanji dan ternyata omong kosong ya. Faktanya menurut Bambang hanya sekitar 7% nasabah yang bisa mencairkan dananya. Itu pun dibatasi maksimal $500 per member atau dicicil ya. Karena alasan ini, para korban akhirnya melaporkan para bos Net89 ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Gempur Net89 Agustus Panjaitan berharap agar manajemen SME dapat segera mencairkan dana para member sebelum laporan kepolisian diproses menjadi hukum perdata. Ya,
Sebelum laporan kepolisian diproses menjadi hukum perdata. Karena kalau sudah hukum perdata berarti sudah berbeda ranahnya, ya. Kalau laporan polisi belum kita buka, kami himbau saudara manajemen SMI masih ada 1 minggu untuk mengembalikan dana member. Bukan sekedar pintu maaf, tapi harus diberikan pertanggungjawaban, pungkasnya. Oke, jadi itu sekilas berita hot ya tentang Net89 yang saat ini kenapa bisa Net89 mengumpulkan begitu banyak member ya, karena iming-iming janji profit fantastis yaitu 1% per hari. Sementara dalam dunia trading itu tidak akan ada yang namanya seperti itu ya. Mudah-mudahan semua bisa tercerahkan, dan itu sekilas berita tentang Net89 dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan silakan tulis di kolom komentar kalau ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan mereviewnya secara mendetail buat Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.